Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman ya? Ketemu lagi hari ini bareng Nanang. Nah, hari ini kita balik lagi ke belajar bahasa pemrograman C++ seri 4 ya. Nah, di sini saya mau ngejelasin apa perbedaan antara bahasa C dengan bahasa C++ ya. Nah, pastinya di sini ada 39 perbedaan antara C dengan C++. Nah, tapi ya sebelum lanjut, nah buat kamu yang belum subscribe di channelnya Nanang, diklik dulu ya tombol subscribe-nya yang ada di bawah video ini dan bunyikan belnya. Jadi kalau ada video baru dari saya itu akan muncul notifikasinya di YouTube kamu. Oke, mari kita lihat perbedaan. Apa sih perbedaan antara bahasa C dengan bahasa C++? Nah, perbedaan pertama ya, bahasa C itu merupakan bahasa yang berbasis prosedur ya, jadi procedural language ya. Nah, sedangkan C++ itu merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek ya. Jadi mirip dengan Java ya, karena Java juga lahir dari C++. Yang kedua, perbedaannya itu adalah kalau di bahasa C itu pemrograman sifatnya itu top down approach ya. Nah, sedangkan di C++ itu kita dari bottom up. Jadi pendekatannya dari atas ke bawah kalau di C++, tapi kalau di bahasa C itu dari atas ke bawah. Perbedaan ketiga itu untuk pengembangan aplikasinya. Nah, itu bahasa C itu bagus untuk mengembangkan perangkat-perangkat yang sistem level ya, seperti misalkan untuk driver ya, kemudian embedded device dan sebagainya ya. Nah, kalau C++ itu bagus untuk server side application ya, kemudian untuk membuat game ya, kemudian juga untuk networking. Jadi di situ bedanya ya. Nah, perbedaan yang keempat itu adalah ekstensi filenya. Nah, kalau di kode sumber dari bahasa C itu akhirannya atau extension filenya itu adalah .c, sedangkan kalau di C++ itu .cpp ya. Nah, kemudian perbedaan kelima, kompatibilitas ya. Nah, kalau bahasa C itu nggak kompatibel dengan C++ ya. Tapi kalau bahasa C++ itu dia bisa kompatibel dengan bahasa C. Jadi kalau kode program C kamu itu bisa dibaca di compilernya C++, tapi kalau kode C++ itu nggak akan bisa dibaca oleh compiler bahasa C ya. Kemudian perbedaan keenam itu dengan bahasa yang lain itu nggak kompatibel kalau bahasa C, tapi kalau bahasa C++ itu kompatibel dengan Java, kemudian C# ya, dan sebagainya. Kemudian kemudahan untuk membuat codingnya, easy of coding, itu kalau di bahasa C apa aja kita bisa buat ya. Nah, tapi kalau di C++ itu dia sifatnya lebih ke arah konsep object oriented ya, sama seperti Java ya. Nah, kalau data security ya, perbedaan ke-8 itu adalah data security. Kalau di C itu agak riskan ya, keamanan data itu riskan karena bisa diakses dari manapun. Tapi kalau di C++ itu dia keamanan datanya itu sangat tinggi. Kenapa? Karena dia udah dienkapsulasi lagi ke dalam kelas, dan kelas nanti dibikin objek seperti itu. Nah, kemudian kalau perbedaan berikutnya itu di bagian dari program itu. Nah, program C, bahasa C itu dipecah-pecah menjadi yang namanya fungsi. Jadi ada banyak function-function yang kita buat atau subprosedur, subprogram yang kita buat di dalam bahasa C itu yang namanya function. Tapi kalau di C++ itu program-program itu dipecah ke dalam yang namanya kelas dan objek. Jadi dari kita ciptakan kelas dulu, kelas itu mirip dengan structure ya, dan function. Kemudian dari kelas itu nanti kita ciptakan objek. Nah, seperti itu.
Kemudian perbedaan yang berikutnya, yang 10 itu adalah untuk I/O operation-nya. Kalau di bahasa C itu kita menggunakan scanf atau printf ya untuk input dan outputnya. Nah, tapi kalau di bahasa C++ itu menggunakan cin sama cout. Itu. Perbedaan yang ke-11 ya, untuk penekanan atau fokusnya itu kalau di bahasa C itu lebih menitik beratkan itu kepada namanya fungsi ya atau proses ya. Tapi kalau di C++ itu lebih menitik beratkan kepada datanya ya ketimbang fungsi itu sendiri ya, karena data itu dibungkus ke dalam suatu kelas dan objek seperti itu. Dan bedanya lagi kalau di function main, kalau di bahasa C itu bisa dipanggil dari manapun ya, dari fungsi yang manapun. Tapi kalau di C++ itu nggak memungkinkan dipanggil dari fungsi manapun. Jadi dia harus berdiri sendiri ya kalau di bahasa C++. Nah, yang berikutnya itu variabel ya. Nah, variabel itu kalau di bahasa C itu harus dideklarasikan di awal dari fungsi itu sendiri. Nah, tapi kalau di C++ itu bisa dideklarasikan di mana saja di dalam program itu ya. Nah, kemudian perbedaan ke-14 itu untuk global variable di bahasa C ya. Global variable itu adalah bisa dideklarasikan beberapa kali, tapi kalau di C++ itu hanya sekali. Kemudian perbedaan yang berikutnya itu masalah variabel referensi dan pointer ya. Nah, kalau di bahasa C ya, di bahasa C untuk yang bisa dideklarasikan itu adalah hanya pointer, tapi kalau di bahasa C++ itu bisa keduanya, pointer maupun variabel referensi itu bisa dideklarasikan. Kemudian untuk enumerasi ya, itu perbedaan yang berikutnya, perbedaan ke-16 itu di bahasa C hanya integer ya untuk enumerasinya, tapi kalau di bahasa C++ itu bisa menggunakan tipe data yang berbeda. Nah, kemudian untuk string ya, itu di bahasa C itu hanya mendukung karakter ya. Tapi kalau di C++ itu dia ada kelas tersendiri ya, yang namanya string class ya. Jadi ada tipe string objek di bahasa C++. Kalau di C itu nggak ada ya. Kalau kita mau menggunakan string ya harus pakai karakter gitu ya. Nah, kemudian untuk inline function di bahasa C itu tidak disupport ya. Yang disupport hanya di C++. Kemudian untuk default argument itu juga nggak didukung, yang didukung hanya di C++. Perbedaan berikutnya untuk structure ya, itu dia nggak bisa membernya itu fungsi. Nah, tapi kalau di C++ itu bisa ya. Kemudian yang berikutnya kelas dan objek. Kalau di bahasa C itu belum ada yang namanya kelas dan objek. Yang ada hanya di C++ ya untuk kelas dan objek ini. Kemudian untuk tipe data atau data types di bahasa C ya, itu hanya tipe-tipe yang built-in dan tipe-tipe data primitif yang disupport. Jadi nggak ada tipe data misalkan boolean dan tipe data string ya. Nah, tapi kalau di C++ itu semua disupport. Kemudian function overloading itu juga nggak ada di bahasa C, hanya bahasa C++. Untuk inheritance itu juga sama ya, nggak disupport oleh bahasa C, yang ada hanya di bahasa C++ ya. Kemudian untuk fungsi ya, kalau di fungsi itu di bahasa C juga ada ya, cuman di C itu dia nggak support function dengan default arrangement ya, tapi kalau di C++ itu di support. Kemudian untuk namespace nggak ada
tidak disupport di bahasa C, yang ada hanya di bahasa C++, ya. Kemudian untuk source code-nya itu formatnya bebas ya di bahasa C, tapi di bahasa C++ itu diambil dari object oriented. Kemudian untuk abstraksi itu juga tidak disupport ya oleh bahasa C, yang ada hanya di bahasa C++. Kemudian untuk information hiding ya, kemudian encapsulation, polymorphisme, dan virtual function itu tidak disupport di bahasa C, yang ada di bahasa C++ ya. Jadi ini semua merupakan fitur untuk bahasa pemrograman berorientasi objek ya, dan itu hanya disupport oleh bahasa C++, tidak ada di bahasa C. Nah, berikutnya untuk GUI programming itu bahasa C itu menggunakan GTK tools, dan sedangkan C++ itu menggunakan Qt tools. Untuk mapping itu nggak bisa dengan mudah kita memapping data dan fungsi ya di bahasa C. Tapi kalau di C++ itu bisa dengan mudah kita melakukan itu. Kemudian untuk memory management ya, di bahasa C itu ada namanya fungsi malloc, kemudian calloc, free ya. Nah, kalau di C++ itu kita menggunakan operator yang namanya new dan delete ya. Untuk headernya di bahasa C itu kita menggunakan stdio.h ya. Sedangkan di C++ itu kita menggunakan IO stream. Kemudian yang berikutnya untuk error handling atau exception itu nggak ada langsung disupport, tapi kalau di bahasa C++ itu disupport. Kemudian untuk keywords, nah keywordsnya C++ itu lebih banyak dibandingkan bahasa C. Kalau bahasa C itu cuma punya 32 keywords ya, tapi kalau di bahasa C++ itu ada 52 keywords. Jadi lebih banyak 20 keywords dibandingkan bahasa C. Nah, kemudian untuk template ini juga merupakan fitur pemrograman berorientasi objek yang ada hanya di bahasa C++. Bahasa C belum mendukung template ya. Nah, nanti ini semua saya akan jelaskan lebih lanjut lagi di materi kita ya tentang pemrograman berorientasi objek ya di bahasa pemrograman C++. Jadi buat kamu yang tertarik dengan bahasa C++, tunggu aja di channel ini ya, pembahasan tentang bahasa C++ dari dasar sampai ke pemrograman berorientasi objek ya. Nah, mungkin itu dulu pertemuan kita hari ini di seri keempat, membahas pemrograman C++ ya. Apa bedanya dengan bahasa C? Ada 39 bedanya ya. Nah, buat kamu yang udah nonton video ini, kamu bisa kasih like, kemudian komen kamu, dan bagi video ini ya ke teman-teman kamu biar mereka juga belajar apa yang kamu tahu, dan kamu bisa kunjungi blog saya, linknya di bawah video ini. Dan pasti nih buat kamu yang belum subscribe, ayo dong di klik dulu ya tombol subscribe-nya ya, dan bunyikan belnya. Jadi kalau ada video baru dari saya itu akan langsung muncul notifikasinya di YouTube kamu. Oke, makasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.